Kali ini gue punya cerita. Ceritanya itu ada sebuah lagi, ada seorang penebang. Terus dia tuh mau menebang sebuah pohon gitu ya. Nah, dia tuh menebang sebuah pohon, terus ternyata pohonnya tuh nggak ketebang-tebang gitu sampai berhari-hari. Dan dia tuh kayak mikir gitu loh, bahwa apakah ini tuh pohonnya tuh kenapa sih susah banget gitu ditebang. Terus ternyata setelah dia menyadari, dia tuh bukan gara-gara pohonnya yang dia susah tebang, tapi karena dia lupa mengasah si kapaknya gitu. Nah, kapak ini tuh sama kayak pikiran dan otak kita gitu. Jadi kalau misalkan gak diasah, itu tuh bakalan tumpul gitu, karena otak tuh sama kayak otot. Kalau misalkan nggak kita latih, itu kemampuannya tuh, ketajamannya tuh berkurang. Oke, cara melatih supaya otak kita tuh encer dan ingatan kita juga bagus. Jadi sebenarnya tempatnya uh, men- otak kita menyimpan memori itu namanya hipokampus. Nah, di otak kita juga itu tuh banyak banget sambungan-sambungan gitu, yang dimana si sambungannya tuh harus diperkuat kalau memang mau ingatannya masuk ke long term memory, memori jangka panjang gitu, bukan yang short term memory. Short term memory itu memori jangka pendek. Gimana caranya supaya masuk ke long term memory? Itu caranya dengan kalian tuh, kalau misalkan kalian dengar sesuatu atau lihat sesuatu, coba kalian tuh yang pertama caranya tulis ulang. Terus kalian abis tulis tuh kalian coba katakan ulang gitu, yang pemahaman yang kalian masuk ke otak itu. Terus kalau pengen lebih nempel banget lagi, kalian tuh harus praktek tiap hari gitu, kalau bisa praktek tiap hari. Jadi semakin kalian punya pengalaman langsung tuh bakal makin nempel. Terus kalau nggak kayak gitu, ada cara lainnya, yaitu kalian tuh pokoknya kalau kayak misalkan kalian pengen ingat sesuatu, kalian bisa masukin ke notes, kalian screenshot, atau kalian jadiin wallpaper handphone, yang dimana kan nanti bakal sering banget tuh kalian lihat, atau kalian tulis di tempat yang kalian tuh bakalan sering lihat gitu. Jadi itu tuh kayak semacam mencuci otak kalian sendiri gitu, dan mendoktrin otak kalian sendiri supaya sesuatu itu tuh semakin sering dilihat tuh kalian bakal semakin nempel gitu. Semakin sering kalian lakuin akan semakin nempel. Terus yang selanjutnya itu adalah usahain buat selalu sadar gitu. Artinya kalian selalu fokus dan selalu berpikir, tapi pilih cara berpikirnya tuh yang positif. Karena ngaruh. Jadi gini maksudnya, kalau ada bedanya ketika kalian belajar tiap hari untuk melatih otak, dengan kalian tuh tiap hari mikir tapi overthinking yang negatif, atau yang sebenarnya tuh nggak perlu dan nggak penting gitu. Bakalan, kalau yang overthinking doang itu, yang mikir nggak perlu dan nggak penting, itu tuh nggak akan bikin otak kalian jadi ingatannya bagus dan tajam gitu, karena bukan itu harus. Karena apa ya, maksudnya sesuatu yang negatif ya kan outputnya negatif gitu. Jadi kalian menurut gua win-win solutionnya tuh mending kalian mikir, tapi mikirnya tuh kayak sesuatu yang positif dan yang baik gitu ya, buat kalian ya, menurut kalian. Kayak misalkan kalau gue kan pakainya gue belajar tiap hari gitu segala sesuatu. Jadi gue tuh mengasah otak gue tuh lewat kayak gue belajar tiap hari kayak gitu. Terus abis itu tuh uh, dan kalian harus tahu juga ya mana yang penting buat kalian dan mana yang baik buat kalian sih gitu, untuk yang kalian pilih untuk kalian pikirin dan untuk kalian masukin ke otak. Jadi terus cara selanjutnya itu adalah dengan kalian juga bisa ngerekam suara kalian sendiri ketika ngulangin buat kalian dengerin lagi. Atau yang selanjutnya tuh, kalaupun kalian ingat sesuatu, otak kita tuh nggak terlalu keren banget untuk nyimpen yang sekilas-sekilas gitu. Jadi kalau kalian ingat sesuatu, mau hal remeh apapun, coba kalian langsung tulis di notes handphone. Jadi kalian tuh gunakan teknologi dan handphone tuh untuk hal-hal yang memang penting gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah
jangan pernah kalian tuh pelit ilmu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya kalian atau kalian punya ilmu yang bermanfaat, itu kalian share, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak maksa gitu yang ngajarinya. Terus nggak harus orangnya tuh ikut-ikutan, itu nggak harus. Cuman kalian share aja gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah kalian tuh harus minum air putih yang cukup. Karena 70 sampai 85% kalau gua nggak salah otak kita tuh isinya air. Jadi kalau kita kurang minum atau dehidrasi, otak kita tuh nggak maksimal gitu. Terus kalian tuh kalau bisa tidur yang cukup. Karena ketika kalian kurang tidur itu kemampuan otak kalian tuh menurun gitu. Selanjutnya kalian bisa olahraga ya, olahraga gitu. Karena olahraga tuh bikin kita makin cerdas juga gitu. Terus selanjutnya itu adalah hmm, cara melatih selanjutnya itu adalah dengan kalau misalkan kalian lagi merasa apa ya, habis kejadian yang buruk atau apa tuh, coba kalian pikirkan apa ya yang bisa gue pelajarin dari ini gitu. Apa ya hikmah di balik ini yang bisa membuat gue lebih baik gitu. Atau kalau misalkan kalian ketemu orang atau ngobrol sama orang tuh, kalian tuh selalu berpikir apa yang bisa gue pelajarin ya gitu dari orang ini, apa yang bisa gue praktekin dalam hidup gue ya gitu untuk membuat diri gue lebih baik. Itu adalah salah satu cara supaya otak kalian tuh terbiasa untuk berpikir yang lebih luas dan lebih dalam gitu, tapi in a good way gitu kan. Jadi jangan ngejudge orang gitu sibuknya, tapi sibuklah belajar yang positif biar otaknya tuh kenceng gitu, tajam. Terus kalau misalkan eh kalian tuh kalau bisa jangan terlalu banyak kecanduan dopamin alias kecanduan sosial media dan handphone. Karena itu tuh ketika kalian kecanduan dopamin, otak kalian tuh bakalan mager buat mikir. Kenapa? Karena otak kalian tuh udah terbiasa dikasih dopamin instan dari sosial media. Jadi maksudnya kalau misalkan bukan berarti nggak boleh main handphone dan sosial media. Maksudnya gini, kalian tuh coba jangan terlalu banyak aja gitu loh. Dan ketika misalkan yang kalian tonton atau kalian lihat tuh nggak terlalu penting dan nggak terlalu memberikan manfaat yang positif untuk pikiran dan untuk hati kalian, tuh mending udah nontonnya jangan lama-lama gitu, udahin. Kalian ngelakuin apa kayak ngelakuin apa gitu, kayak gitu. Karena kembali lagi yang gue bilang, eh kalau kalian tiap hari mikir keras, tapi mikir kerasnya mikir sesuatu yang negatif atau nggak bermanfaat atau nggak penting, itu tuh nggak akan ngaruh bikin otak kalian jadi kenceng gitu. Karena otaknya bukan keasah untuk hal-hal yang penting. Karena ketika lu mikirin hal-hal yang negatif kan, otak yang aktif tuh bakalan otak emosi gitu, limbic system. Nah, kalau otak emosi yang aktif, otak berpikirnya menurun gitu. Makanya gue selalu bilang bahwa ketika lu sedang belajar, ketika lu sedang berpikir tuh usahain untuk sesuatu yang baik-baik, yang positif gitu, yang menurut lu tuh punya akan memberikan makna dan membuat tuh jadi lebih baik gitu ke depannya. Makanya penting ya untuk memilih secara bijaksana. Terus itu eh terus kalau misalnya lu ada masalah atau ada apa gitu ya, sesuatu yang harus lu beresin, itu jangan ditunda-tunda. Dan kalau bisa tuh jangan terlalu berfokus untuk meratapi gitu atau mengeluh tentang mikirin seberapa beban ini gitu, tapi lo berpikirnya gimana ya jalan keluarnya gitu, apa yang bisa gue lakukan kayak gitu. Jadi kalian tuh memang terbiasa untuk terus mengarahkan diri kalian tuh untuk berpikir yang lebih luas, lebih dalam, lebih utuh gitu. Dan kayak kalau ada masalah apapun, coba pikirinnya tuh kira-kira ini akan masalahnya dari mana ya. Karena supaya kalian juga lebih kritik gitu, kritis kritis dan lebih logis juga sih, dan lebih mikirin yang penting gitu.
dan selamat mencoba. Dan kayak main game juga nggak apa-apa sih, karena main game tuh masih mengasah otak gitu. Kayak gitu, cuy. Jangan kepo sama hidup orang lain, nyari tahu tentang hidup orang lain itu tidak akan membuat otak lo menjadi cerdas dan menjadi tajam, enggak gitu. Jadi lebih baik belajar sih atau baca buku gitu. Dan kalau awal-awalnya ngerasa susah itu nggak apa-apa, tetap semangat, oke okay? Dan karena otak kita itu bersifatnya plastis, jadi sebenarnya ketika misalkan udah terbiasa di apa ya, jadi dia kan kayak plastis tuh kayak fleksibel gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau semakin kalian biasa sering pakai dan sering kayak kalian isi dengan hal-hal yang baik dan penting itu, nanti si space otak kalian tuh lebih lebih lebar dan lebih luas gitu. Sama kayak hati juga gitu sih. Kalau jadi untuk sebenarnya kalau pengen otak tajam sama bisa mudah menyerap apapun tuh kita harus punya daya tampung yang luas di otak dan di hati juga gitu.